Oke, hari ini kita akan belajar mengenai gas mulia atau noble gas. Ini sebenarnya materi yang sudah pernah kita pelajari di kelas 10, namun di kelas 12 kita ulang lagi tapi dengan pengetahuan yang lebih banyak atau lebih lengkap. Nah, kalau kalian masih ingat, yang termasuk gas mulia itu ada unsur helium, nomor atom 2, ada neon, nomor atom 10, argon, nomor atom 18, kripton nomor atom 36, xenon nomor atom 54, dan radon nomor atom 86. Nah, unsur-unsur golongan gas mulia ini dia memiliki keistimewaan karena unsur-unsur ini sukar bereaksi atau sangat stabil. Jadi unsur-unsur golongan gas mulia ini dikatakan gas mulia karena sukar bereaksi. Ada juga yang menyebutnya bersifat inert. Nah, kenapa unsur-unsur kelompok ini bersifat inert atau sukar bereaksi? Nah, ini disebabkan karena unsur-unsur ini memiliki energi ionisasi yang relatif tinggi. Kalau diingat lagi, energi ionisasi itu adalah energi untuk melepas elektron dari suatu atom. Nah, di sini energi ionisasinya relatif besar. Jadi nilainya itu di atas 1000 kJ per mol sampai 2373 kJ per mol. Nah, ini energi ionisasi yang cukup tinggi. Karena energi ionisasinya tinggi, jadi unsur-unsur golongan halogen itu sukar melepaskan elektron. Nah, jadi unsur ini memiliki ciri-ciri energi ionisasinya tinggi atau susah melepaskan elektron terluar. Nah, berikutnya unsur-unsur golongan 8A ini memiliki nilai keelektronegatifan yang sangat rendah. Jadi keelektronegatifannya rendah. Keelektronegatifannya rendah. Nah, kalau kalian ingat, keelektronegatifan itu adalah kecenderungan suatu unsur untuk menarik elektron. Nah, unsur golongan 8A ini memiliki konfigurasi elektron yang sudah penuh. Kalau masih ingat, konfigurasi elektron unsur-unsur golongan 8A ini memenuhi kaidah oktet dan duplet. Kalau kita tuliskan dalam versi konfigurasi elektron Niels Bohr, bentuknya seperti ini. Nah, elektron di kulit terakhirnya itu selalu berjumlah 8. Atau kulit terakhirnya itu selalu terisi elektron dengan penuh. Jadi disebutnya memenuhi aturan oktet, kecuali heliumnya dia memenuhi aturan duplet karena memang jumlah elektron di kulit terluarnya hanya 2. Tapi karena hanya punya satu kulit elektron, nah berarti itu kulit elektronnya tersebut tetap penuh. Kalau kita lihat juga unsur xenon nomor atom 54, konfigurasi elektron versi Niels Bohr-nya juga dia penuh. Gitu. Radon juga kalau kita tuliskan pasti ini penuh. Ini juga elektron terakhirnya 8. Nah, karena keadaan seperti inilah, maka unsur golongan 8A tidak perlu menarik elektron atau melepaskan elektron untuk mencapai kestabilan karena memang sudah stabil. Jadi makanya keelektronegatifannya rendah dan energi ionisasinya tinggi. Nah, itu adalah ciri-ciri dari unsur golongan halogen. Unsur golongan halogen ini biasanya ditemukan dalam keadaan monoatomik. Karena stabil itu tadi. Jadi tidak pernah atau jarang ditemukan bersenyawa dengan unsur lain. Sampai pada tahun 1800-an ada orang yang pertama kali membentuk atau mensintesis senyawa yang terdiri dari gas mulia. Ilmuwan itu bernama Neil Bartlett. Nah, dia berhasil menciptakan atau mensintesis senyawa yang terdiri dari gas mulia Xe yang bersenyawa dengan Pt dan F.
Nah, kalau kita perhatikan di sini Xe-nya ini berikatan dengan unsur yang sangat elektronegatif. Jadi disimpulkan bahwa unsur gas mulia sebenarnya bisa bersenyawa, asalkan unsur gas mulianya ini harus memiliki jari-jari cukup besar. Jadi di sini unsurnya unsur Xe itu ada di periode, kalau kita lihat di sini ada di periode kelima. Jadi ukurannya cukup besar, kulit elektronnya ada 5. Jadi dia masih bisa bersenyawa. Jadi unsur gas mulia yang bisa bersenyawa itu adalah unsur gas mulia yang jari-jarinya atau jari-jari atomnya cukup besar, dan dia harus dipasangkan dengan tadi ini nih, unsur yang sangat elektronegatif. Pasangannya harus memiliki keelektronegatifan tinggi, atau dikatakan di sini berikatan dengan unsur berkeelektronegatifan tinggi. Unsur fluor ini kan unsur yang paling elektronegatif ya. Jadi dia kuat sekali menarik elektron, nah makanya dia masih bisa bersenyawa dengan Xe. Nah, di sini ada Pt juga. Nanti ikatannya adalah ikatan kovalen koordinasi di sini. Nanti kita akan banyak bahas ini waktu kita membahas mengenai ion kompleks. Nah, kemudian gas mulia yang paling banyak di alam itu apa? Ternyata gas mulia yang paling banyak di alam itu adalah di alam semesta itu adalah helium. Karena helium itu ternyata ditemukan di permukaan matahari. Matahari ini kan pusat dari sistem tata surya kita. Jadi matahari ini mendominasi tata surya kita, ya otomatis logikanya permukaan matahari banyak mengandung helium, berarti helium itu paling banyak di alam semesta. Nah, kalau yang paling banyak di atmosfer bumi itu adalah argon. Nah, sekarang kita akan membahas sifat fisik gas mulia. Kita lihat dulu tabel yang tadi di atas. Nah, kalau kita lihat, makin besar nomor atom gas mulia, AR-nya pun makin besar di sini. Massa molar itu adalah AR, massa atom relatif. Jari-jarinya juga makin besar. Energi ionisasinya makin kecil. Nah, ini menunjukkan kenapa unsur gas mulia yang pertama kali ditemukan bersenyawa adalah Xe, karena Xe ini energi ionisasinya lumayan kecil. Jadi dia gampang melepaskan elektron atau elektronnya gampang berpasangan dengan unsur lain. Nah, kalau kita lihat titik lelehnya, makin besar nomor atomnya, titik lelehnya juga makin tinggi. Titik didihnya juga begitu, makin besar nomor atomnya, titik didihnya makin tinggi. Densitas atau massa jenis atau Rho-nya juga gitu. Jadi makin besar nomor atom, densitasnya makin tinggi. Jadi kalau kita simpulkan, itu tadi tabelnya kan arahnya ke pinggir ya. Nah, kalau kita simpulkan, makin ke bawah atau makin besar nomor atomnya, kalau diurutkan kan begini ya, He, Ne, Ar, Kr, Xe, dan Rn. Nah, makin ke bawah itu nomor atomnya makin besar. Terus kalau kita simpulkan, tadi jari-jarinya makin ke bawah juga makin besar. Energi ionisasinya makin ke bawah makin kecil, karena makin ke bawah makin mudah bersenyawa. Kalau afinitas elektronnya, nah afinitas elektron ini kan energi yang terlibat dalam pelepasan satu elektron. Makin ke bawah sebenarnya afinitas elektron makin besar. Perlu diingat afinitas elektron unsur-unsur golongan gas mulia ini bernilai positif. Jadi artinya dia membutuhkan energi untuk menarik elektron. Atau dengan kata lain dia sukar sekali menarik elektron. Jadi dia tidak pernah ditemukan dalam keadaan atau dalam bentuk ion negatif. Densitas atau massa jenisnya atau Rho-nya makin ke bawah juga makin besar. Begitu juga titik didih dan titik lelehnya. Titik didih dan titik leleh ini bergantung dari AR. Karena makin ke bawah massa atom relatifnya makin besar, maka titik didih dan titik lelehnya juga makin besar.
Nah, bagaimana dengan kereaktifannya? Karena makin ke bawah energi ionisasinya makin kecil, maka makin ke bawah unsur-unsur gas mulia ini makin mudah bereaksi, jadi makin reaktif. Kereaktifannya makin bertambah, makin ke bawah. Nah, ini didukung juga oleh fakta bahwa senyawa pertama yang mengandung gas mulia yang pertama kali disintesis adalah senyawa yang mengandung xenon. Nah, berarti xenon ini lumayan reaktif. Nah, xenon ini posisinya jari-jarinya besar atau posisinya periode di bawah, jadi dia disimpulkan makin reaktif, makin ke bawah. Untuk kegunaannya sudah saya ringkaskan ada di ringkasan atau di catatannya. Kegunaannya sudah ada di situ. Kalau gas helium biasanya digunakan untuk pengisi balon udara, pengisi tabung gas untuk menyelam. Kalau neon kegunaannya itu untuk pengisi lampu reklame, dia akan warnanya merah kalau dialiri listrik. Kemudian untuk penangkal petir dan tabung televisi. Ya, mungkin tabung televisi sekarang udah nggak dipakai ya karena udah berganti, tidak pakai tabung lagi, pakai LED. Oh, sorry, pakai layar plasma. Argon ini digunakan untuk pengisi bola lampu pijar karena dia tidak bereaksi dengan wolfram di dalam lampu pijar itu kan ada kawatnya itu dari wolfram. Nah, kawat wolframnya ini tidak akan bereaksi kalau di ruangannya ini kita isikan argon karena argon bersifat inert. Nah, itu akan membuat wolframnya lebih awet. Kemudian dipakai juga untuk mengisi lampu reklame karena argon dia pada tekanan tinggi warnanya biru, pada tekanan rendah dia warnanya merah muda. Jadi kalau tekanannya diganti-ganti dia bisa berganti warna. Kemudian krypton ini biasanya digunakan untuk pengisi lampu reklame yang berwarna putih. Untuk lampu blitz pada fotografi, saya nggak tahu juga ya masih dipakai sekarang atau enggak. Kemudian untuk lampu fluoresensi. Nah, yang paling terkenal dari krypton ini adalah karena krypton digunakan sebagai standar satuan panjang meter. Karena spektrumnya tajam. Jadi satuan panjang meter ini disepakati di internasional bahwa diukur dari spektrum cahayanya krypton. Xenon gunanya untuk tabung elektron, kemudian untuk ruang gelembung energi atom. Nah, ini ada hubungannya dengan energi dari pemecahan suatu atom, energi inti atau reaksi inti atom. Kemudian radon ini sifatnya radioaktif. Nah, dia biasanya digunakan untuk pengobatan kanker melalui radiasi. Nah, ini sedikit pembahasan review mengenai unsur-unsur golongan gas mulia. Yang penting di sini dalam pembahasannya adalah kita punya logika untuk memahami bahwa makin besar nomor atom unsur-unsur gas mulia, maka otomatis massa atomnya makin besar. Jari-jarinya makin besar. Nah, karena jari-jarinya makin besar, jarak dari inti atom ke elektron terluarnya itu makin besar, maka energi ionisasinya akan makin kecil. Akan makin mudah untuk kita melepas elektron dari atom yang jari-jarinya lebih besar dibandingkan dari yang jari-jarinya lebih kecil. Begitu pula dengan titik leleh dan titik didih. Titik leleh dan titik didih ini bergantung dari massa atom atau massa molar. Jadi makin tinggi massanya, titik didih dan titik lelehnya juga makin besar. Begitu pula dengan densitas atau massa jenis. Makin besar nomor atomnya, makin besar. Nah, di bab ini nanti kita akan mengulang lagi mengenai ini. Sifat-sifat keperiodikan pada unsur gas mulia.